Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini bertemu kembali dengan Ibu Nisa dalam pembelajaran PAI kelas 5 materi hidup sederhana dan ikhlas. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi untuk kelas 5, yaitu mari hidup sederhana dan ikhlas. Submaterinya yaitu hidup sederhana dan ikhlas. Anak-anak, mari hidup sederhana. Nah, kita belajar tentang hidup sederhana. Kita akan mengenal dulu apa sih arti dari sederhana itu. Sederhana itu artinya hidup tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Jadi, kalau boleh disimpulkan ya, secara gampangnya hidup sederhana itu adalah hidup yang sedang-sedang saja ya. Tidak berlebihan, tidak bermewah-mewahan, tidak berpoya-poya, tetapi kita juga dilarang untuk kikir, anak-anak. Anak-anak, agama kita, agama Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Mengapa kita harus hidup sederhana? Karena hidup sederhana membuat kita merasa cukup. Kalau kita selalu merasa cukup, hati kita juga akan selalu merasa tenang. Dan selain merasa cukup, itu juga membuat kita gampang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, hidup sederhana itu bukan berarti miskin. Agama Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya. Tetapi kita walaupun bisa menjadi orang kaya, walaupun mempunyai kelebihan rezeki, kita tidak boleh hidup berlebih-lebihan. Nah, ingat ya anak-anak ya, agama kita, agama Islam melarang kita untuk hidup berfoya-foya, seperti membeli barang yang tidak berguna. Nah, anak-anak, kalian harus ingat bahwa setiap barang yang kita miliki, entah itu baju, sepatu, barang-barang yang ada di rumah seperti piring dan lain sebagainya, itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Setiap barang yang kita miliki itu akan ada hisabnya. Dipakai untuk apa? Didapatkan dari mana? Setiap yang kita punya, setiap yang kita pakai itu akan ada pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Nah, jadi ketika kita membeli barang itu adalah harus barang yang berguna. Kita dilarang membeli barang yang tidak berguna ya, yang tidak dipakai, yang digeletakkan begitu saja ya. Dan kita juga dilarang untuk memamerkan kekayaan dan hidup boros ya. Kita agama Islam adalah agama yang sangat menjaga perasaan manusia ya. Jadi kita sebagai manusia, andaikan kita mempunyai kelebihan harta, kita tidak boleh memamerkan kekayaan kita. Dan agama kita juga melarang untuk hidup boros. Nah, anak-anak, ini adalah dalil dari hidup sederhana. Nah, di sini surat Al-Furqan ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan. Ini ya, jelas sekali. Agama Islam melarang kita untuk berlebih-lebihan. Tidak pula kikir. Kikir itu apa? Pelit ya.
agama Islam juga melarang kita untuk pelit, tapi tidak pula kikir. Tapi adalah pembelajaran itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi di sini jelas bahwa yang namanya hidup sederhana itu tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kikir. Berarti berada di tengah-tengah ya, sedang-sedang saja. Nah, di sini juga ada dalil selanjutnya tentang hidup sederhana, ada di surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Coba kita baca ya. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ba'nas sabil wala tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah, di ayat ini, di surah Al-Isra ayat 26, kita diperintahkan untuk berbagi kepada keluarga-keluarga kita yang terdekat, kepada orang miskin dan kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Dan di sini jelas sekali dituliskan bahwa kita dilarang untuk menghambur-hamburkan harta kita, dilarang boros dalam menggunakan harta kita. Selanjutnya di ayat 27, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Nah, orang yang hidupnya boros itu di sini disebutkan sebagai saudaranya setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya, dan setan itu adalah melawan kepada Tuhannya. Nah, anak-anak, lalu apa sih contohnya hidup sederhana? Di sini Ibu akan menuliskan contohnya ya. Yang pertama, tidak menghambur-hamburkan uang. Yang kedua, membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, hidup secara apa adanya ya. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam berpakaian. Selanjutnya yaitu makan tidak harus mahal ya, tidak harus ke restoran, tetapi apa yang ada kita makan. Selanjutnya pandai merawat barang ya. Selanjutnya juga membawa bekal ke sekolah. Di sini adalah contoh hidup sederhana. Lalu cara hidup sederhana bagaimana ya supaya kita bisa hidup sederhana? Cara yang pertama yaitu jauhkan sifat berlebihan. Selanjutnya tumbuhkan sikap kasih sayang. Selain sikap kasih sayang itu selain kepada sesama manusia, tapi juga kepada sesama makhluk ya, dan juga kepada barang. Anak-anak, kita juga harus sayang kepada makanan, kepada barang-barang yang ada di kepada barang-barang yang ada di rumah kita ya. Jangan sampai kita menghambur-hamburkan makanan. Banyak sekali kita lihat ya, contohnya orang di prasmanan ngambil makanan secara berlebihan tapi sisanya digeletakan begitu saja. Itu tidak berarti namanya tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap makanan. Terus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai kesederhanaan. Selanjutnya itu selalu berdoa untuk bisa berperilaku sederhana. Nah, ini yang paling penting anak-anak. Mulailah dari sekarang berperilaku sederhana. Nah, kita harus bisa berperilaku sederhana ya anak-anak, karena dengan berperilaku sederhana itu banyak hikmahnya. Apa hikmahnya? Yang pertama, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Karena setan pasti menginginkan kita untuk selalu mengikuti hawa nafsu, untuk selalu boros ya dalam menggunakan harta kita. Nah, itu harus dilawan ya. Dengan hidup sederhana berarti kita bisa melawan godaan setan tersebut. Selanjutnya yaitu memiliki sikap rendah hati, tidak sombong ya. Selanjutnya, dengan hidup sederhana kita bisa disenangi oleh orang lain. Dan dengan hidup sederhana hidupnya tenang, tidak gelisah ya. Dan dengan kita bersikap hidup sederhana, kita tidak ada keinginan untuk mengambil harta orang lain. Karena banyak orang yang mengambil harta orang lain itu gunanya bukan untuk dirinya sendiri anak-anak, tapi untuk menuruti hawa nafsunya, ingin ini, ingin itu. Maka dia menggunakan berbagai macam cara, termasuk cara
mengambil harta orang lain untuk memenuhi nafsunya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tentang ikhlas. Nah, apa sih ikhlas ya? Ikhlas itu sudah dibahas di kelas 3 semester 2 ya. Ikhlas anak-anak secara bahasa artinya bersih, suci atau lurus. Adapun secara istilah, ikhlas berarti mengerjakan suatu perbuatan dengan niat hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap pujian dan bukan pula mengharap imbalan dari orang. Nah, sekarang dalil tentang ikhlas ada di Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 ya. Kita baca ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Di sini dijelaskan bahwa kita manusia itu tugasnya apa? Tugas kita sebagai manusia itu adalah Abdullah. Tugas kita menyembah kepada Allah. Ya, menyembah. Jadi selesai. Menyembah kepada Allah. Nah, ketika kita menyembah kepada Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, itu harus murni karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dinamakan dengan ikhlas anak-anak ya. Nah, sekarang apa ya hubungannya ikhlas dengan amal? Nah, anak-anak, ikhlas adalah kunci diterimanya suatu amal. Apabila kita mengerjakan suatu amal dengan ikhlas, maka kita akan mendapatkan pahala. Tetapi sebaliknya, bila kita melakukan suatu amal dengan tujuan ingin dipuji oleh orang lain, tidak disertai dengan keikhlasan, maka amal tersebut akan sia-sia. Nah, anak-anak, ada 3 hal yang bisa merusak keikhlasan. Apa saja? Yang pertama, riya. Riya itu artinya kita memamerkan, memperlihatkan amal perbuatan kita. Ketika kita melakukan sesuatu itu ingin dilihat oleh orang lain dengan tujuan supaya kita dipuji oleh orang lain. Itu namanya riya, memperlihatkan amal. Yang kedua, sum'ah. Kalau sum'ah itu bukan memperlihatkan tetapi menceritakan perbuatan baik kita. Kamu sudah menyumbang ke masjid lalu kamu ceritakan ke teman-temanmu, itu contoh sum'ah ya. Menceritakan perbuatan baik kita supaya dipuji oleh orang lain. Nah, dan selanjutnya yaitu ujub. Ujub itu apa? Ujub itu berbangga diri. Kalian merasa bangga sudah melakukan suatu amal. Nah, 3 hal tersebut, riya, sum'ah, ujub, itu harus dihindari anak-anak. Jangan sampai ada di dalam hati kita. Karena riya, sum'ah, ujub itu termasuk syirik. Termasuk syirik kecil. Jangan sampai ada di dalam hati kita. Selain termasuk syirik kecil juga, riya, sum'ah, dan ujub ini bisa merusak keikhlasan. Sehingga pahala ibadah kita bisa hilang. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang ikhlas. Apa saja ya? Ciri-ciri orang yang ikhlas. Nah, orang yang ikhlas beramal dengan sungguh-sungguh, tidak mengharapkan pujian ataupun imbalan. Selanjutnya, orang yang ikhlas beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang yang ikhlas tidak memamerkan atau menceritakan amalnya ya, tadi memamerkan riya atau menceritakan amalnya sum'ah. Nomor 4, tidak pernah mengeluh dalam mengerjakan tugas. Dan yang kelima, tidak merasa terpaksa. Jadi ketika dia melakukan sesuatu itu murni dari lubuk hatinya, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, itulah materi kita pada hari ini, yaitu hidup sederhana dan ikhlas. Semoga kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai sekarang, mulai saat ini, mulai dari diri sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.